Ayang, gimana sih? Aku kan pengennya jelas, nggak kayak gini. Aku digantung terus. Aku pengennya yang sah, bukan kasiri. Semua itu kan butuh proses. Sekarang kondisiku masih seperti ini. Bukan aku nggak mau, tapi ya itu tadi, semua butuh proses. Apalagi saat ini kan usahaku baru aja, kamu tahu sendiri, lagi turun, lagi menurun. Keadaanku juga belum membaik. Aku butuh waktu untuk bisa terus membaik dulu. Jadi aku nunggu nih. Sampai Iya. kapan? Aku usaha dulu. Bukan aku nggak mau, bukan aku nggak ingin seperti yang kamu mau. Tapi kondisiku saat ini masih seperti itu. Yang kamu tahu, aku harus berproses dulu. Aku pengennya yang jelas, Mas, nggak kayak gini-gini aja. Gimana orang tuaku juga nuntut aku? Gimana kelanjutanmu sama Mas? Katanya gitu. Terus aku ngomong apa sama mereka? Iya. Kita kemana-mana berdua. Terus maunya apa? Gitu loh, Mas. Orang tuaku terus-terusan tanya, aku ngomong apa sama mereka? Aku juga mau seperti yang kamu mau, tapi belum saat ini karena tabunganku juga belum ada. Aku masih punya banyak kesulitan-kesulitan lain. Aku pengen kamu mengerti, sabar dulu sebentar. Karena aku juga nggak pengen kita seperti ini terus. Aduh, sabar ya. Sabar juga ada batasnya, Mas. Terus kita terus-terusan jalan berdua, dilihat tetangga, apa kata mereka? Kata saudara-saudaraku yang kita singgah di rumah mereka, gimana, kapan? Masa kayak gini-gini terus, Mas? Ya nggak enak lah dilihat mereka. Anak-anak udah nanyain, Mas, Mama ini gimana sih kemana-mana sama Om Budi? Tapi nggak ada kejelasannya. Aku malu, Mas. Iya, aku paham apa yang kamu pikirkan. Itu juga yang menjadi aku risau juga seperti itu. Tapi kan betul-betul kondisiku saat ini betul-betul belum mampu. Aku masih belum betul-betul bisa bangkit lagi. Apalagi kan kita sama-sama punya pengalaman gagal dalam rumah tangga. Kamu tahu bagaimana persoalan ekonomi, finansial bisa begitu menghantam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Koko yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang yang punya pandangan keliru tentang soal masalah nikah siri. Sebagian dari teman-teman kita menganggap nikah siri ini sebagai alat untuk melegalkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Padahal nikah siri dengan nikah resmi di hadapan Allah itu tidak ada bedanya. Karena di dalam Islam, syarat untuk menikah ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada wali nikah, kemudian ada dua saksi. Nah, maka ketika syarat-syarat ini terpenuhi dengan tentunya ada mahar, ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka resmi atau tidak resmi di hadapan Allah itu sudah dinyatakan sah sebagai pernikahan. Nah, kemudian bagaimana sudut pandang negara yang kita cintai berkaitan dengan masalah nikah siri? Nikah siri itu adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan di negara kita, dikarenakan negara kita bertujuan ingin menjaga hak dan kehormatan bagi seorang wanita. Karena ketika terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan, dan si perempuan ini tidak diikat dengan sebuah legalitas yang resmi, maka selama suaminya tidak menjatuhkan talak pada istri tersebut, selamanya si wanita ini statusnya sebagai istri walaupun suami sudah meninggalkan dia sekian tahun lamanya. Nah, dengan adanya pernikahan resmi, si wanita ini terjaga haknya, terjaga kebaikannya, sehingga kalau seandainya si laki-laki melakukan tindakan-tindakan yang merugikan wanita tersebut, si wanita bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, banyak laki-laki tidak mau melaksanakan nikah resmi dengan alasan biaya yang besar, harus menyelenggarakan resepsi yang begitu mahal dan sebagainya, sementara pihak laki-laki dalam kondisi kesulitan masalah ekonomi. Maka menyikapi hal ini, dalam ajaran agama Islam diterangkan bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang menyiapkan mahar terbaik untuk istrinya. Akan tetapi sebaik-baiknya seorang wanita adalah yang meringankan mahar kepada calon suami.
Maka saran saya dalam fenomena seperti ini, kita kejar resminya dulu. Bisa nikah di kantor urusan agama atau KUA tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Negara memfasilitasi bisa nikah di KUA dengan dibantu oleh perangkat-perangkat negara sehingga tidak ada alasan untuk tidak menikah resmi. Nah, tentunya dituntut kedewasaan bagi pihak keluarga wanita untuk legowo, untuk ikhlas menerima pernikahan ini. Maka mudah-mudahan saya doakan siapapun yang saat ini punya tujuan dan cita-cita ingin menikah, karena nikah itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikah sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa lahu minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku, memilih jalan-jalan yang buruk, memilih jalan-jalan yang keji, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka sahabat Koko yang dirahmati oleh Allah, apapun kondisi kita saat ini, sedang dalam kondisi sulit sekalipun, ketika menemukan calon yang tepat, menemukan jodoh yang tepat, kedua-duanya sudah punya kesepakatan, punya komitmen yang sama untuk membangun hubungan yang lebih serius, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segerakan pernikahan itu. Jangan takut dengan kondisi ekonomi kita, jangan takut dengan kesulitan ekonomi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau kamu saat ini sedang dalam keadaan fakir, Allah yang akan membuat kamu kaya. Mudah-mudahan semua sahabat Koko yang menyaksikan video ini, yang sedang dalam ujian, dalam niat baiknya untuk menuju jenjang pernikahan yang diridhoi oleh Allah, dimudahkan semua niat baiknya, keluarganya menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih untuk sahabat Koko semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.